Salam, perkenalkan nama saya Isa Kanamangi dengan NIM 200303038 kelas A semester 3. Akan mereview salah satu buku dari metode penelitian sosial dan judul buku Memahami Metodologi Survei. Masuk ke pertama, mengapa metodologi survei membutuhkan sosiologi dan mengapa sosiologi membutuhkan metodologi survei. Hubungan antara metodologi survei dan sosiologi serta ilmu-ilmu sosial lainnya telah berlangsung selama hampir 1 abad. Jauh sebelum produk penelitian survei hadir di mana dalam kehidupan kita sehari-hari, sebelum metodologi survei menjadi disiplin akademis di dalamnya. Hak pribadi generasi pertama ahli metodologi survei memperoleh gelar doktor dalam disiplin ekonomi. Datang ke lapangan dari psikologi, sosiologi, ilmu politik, dan statistik. Selain itu, karena relatif baru dari lapangan dan keterbatasan jumlah doktor dan metodologi survei, banyak dari generasi berikutnya dan dari metodologi survei menyelesaikan penelitian doktornya. Penelitian survei adalah satu set metode penelitian yang digunakan oleh sosiolog dan ilmu sosial lainnya untuk menyelidiki fenomena sosial dan memahami masyarakat. Metodologi survei, bagaimanapun lebih sekadar praktik melakukan survei, ini adalah disiplin akademis yang didedikasi untuk studi survei sebagai alat untuk memahami masyarakat. Metodologi survei fokus terutama pada berbagai sumber kesalahan yang dapat mempengaruhi perkiraan survei. Fokus ini yang disebut pendekatan survei kesalahan survei total, mengarah perhatian ke ahli metodologi survei pada sumber dan efek kesalahan non-sampling, kesalahan pengukuran, non-respon, cakupan, pemotretan, dan penyesuaian. Yang berikut teori sosiologi dan metodologi survei. Menuju survei respon dan teori yang tak lagi saling melewati seperti orang asing dalam hari. Beberapa teori perilaku respon hanya digunakan sebagai kerangka acuan untuk mengusulkan dan memperagakan tindakan tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan respon banyak perubahan sosial dan teknologi yang berimplikasi pada tingkat respon survei. Di antaranya yaitu yang pertama, cara sebagai survei dilakukan telah bergeser dari tatap muka, telepon dan surat ke internet, dan sekarang ke perangkat lunak yang lebih canggih. Yang kedua, sumber daftar kontak sampel telah berubah dan orang-orang melindungi informasi kontak secara efektif, melepaskan akses ke orang dan organisasi mungkin ingin menggunakan mereka. Yang ketiga, masyarakat telah berubah secara sosial dan dengan norma-norma perilaku menjadi heterogen. Yang keempat, akses elektronik semakin dibutuhkan memperoleh informasi dari layanan. Permintaan survei dan terutama elektronik lebih cenderung dilihat dan ketakutan beralasan, mulai dari pengiriman malware hingga memberikan data yang dikumpulkan secara bebas kepada orang lain. Yang terakhir, risiko pencurian identitas menghasilkan ketakutan tambahan di pihak calon responden. Apa itu teori? Dalam pandangannya, sebuah teori terdiri dari serangkaian asumsi dan proposisi yang saling berhubungan tentang mengapa sesuatu terjadi atau tidak. Fokusnya adalah untuk mengidentifikasi respon populasi survei tertentu. Banyak perubahan sosial dan teknologi berimplikasi pada tingkat survei. Di antara mereka, yang pertama, menggunakan mode kontrak dan survei meningkatkan tingkat respon. Yang berikut, sponsor oleh organisasi survei dan legitimasi diketahui yang dipercaya oleh calon responden. Yang berikut, membuat tugas respon survei lebih kecil dan tidak terlalu berat akan meningkatkan tingkat respon survei. Yang terakhir, memberikan insentif pada permintaan respon yang sesuai dengan sponsor dan tugas akan meningkatkan respon. Tujuan untuk meningkatkan tingkat respon keseluruhan dari kelompok survei yang mungkin akan mempertimbangkan semua faktor hingga tertentu, menjadikannya relevan dengan teori tingkat respon. Tujuan teori tingkat respon yang ada. Yang pertama, sebuah teori perlu memiliki keluasan. Yang kedua, teori respon yang berguna menghubungkan proposisi teoritis tentang faktor-faktor yang menjelaskan tingkat respon. Yang ketiga, teori berguna untuk mempertimbangkan bagaimana pengaruh individu dari respon dan 7 kategori yang berinteraksi satu sama lain. Kapal yang lewat diam-diam di malam hari. Perspektif teori diuraikan di sini untuk menghubungkan dengan fitur struktur sponsor, jumlah dan waktu kontak yang telah diketahui berdampak pada tingkat respon. Memajukan teori respon yang diinginkan secara sosial. Kebijakan konvensional adalah
melabeli pertanyaan mengganggu atau mengancam atau objeknya kontroversial dan tidak menyenangkan sebagai sensitif pertanyaan. Ini dianggap sulit untuk ditanyakan, bahkan lebih sulit untuk dijawab karena merasa bermasalah, yang akibatnya mereka memiliki kemungkinan lebih besar untuk dijawab dengan cara yang diinginkan secara sosial, baik negatif maupun positif yang palsu. Terminologi ini pertanyaan sensitif masuk akal dari perspektif konvensional yang berfokus pada penilaian subjektif eksternal. Pertanyaan itu sendiri akan lebih spesifik objeknya, dipandang sebagai ancaman kontroversial. Memahami ini mengasumsi bahwa responden benar memahami makna semantik yang bermaksud dari pertanyaan, tetapi mengingat informasi secara selektif atau menyusun isyarat yang diinginkan, dan cara menyoroti pelaku, sikap, dan sebagainya. Akibatnya, praktik terbaik konvensional menyarankan untuk menghilangkan potensi rasa malu atau rasa bersalah dengan mengganti semua atau sebagian wawancara survei yang dilakukan sendiri. Memberi budaya dan perilaku respon. Di antara kritik McSweeney 2002 terhadap model Hosted misalnya adalah kekhawatiran bahwa karyanya terlalu menggeneralisasi dimensi budaya di tingkat nasional dan mengabaikan apa yang telah banyak kasus mungkin menjadi heterogenisasi mungkin besar tingkat subnasional, karena dunia kita menjadi semakin terhubung dengan area globalisasi dan internasional. Survei tentang topik bertujuan untuk memberikan pandangan global yang tentang masyarakat. Karya terbaru tentang sosiologi budaya menunjukkan hubungan penting antara penyebab perilaku sosial yang terkait dengan adopsi agama Kristen dan perkembangan selanjutnya dari nilai budaya individualitis dan praktik sosial. Yang berikut menyebabkan pelajaran dari karakteristik dan teori keadaan harapan ke metode survei. Karakteristik, status, dan teori keadaan harapan adalah paradigma teoritis formal yang digunakan untuk memprediksi perilaku individu secara kelompok. Memiliki implikasi teoritis dan metodologis sebagai ahli metodologi survei. Secara teoritis, penelitian bersifat deduktif dan tepat, diformalkan dan komunikatif, fitur dan meningkatkan penelitian temuan. Meskipun metodologi survei tidak dengan sendirinya merupakan paradigma teoritis, aspek formal seperti kondisi ruang, lingkup, dan kondisi awal berlaku harus digunakan oleh para ahli metodologi survei. Yang berikut, stigma, makna, dan keinginan sosial. Penyajian diri terselektif dapat menyebabkan perbedaan signifikan antara apa yang diekspresikan secara terbuka, yaitu di depan panggung, dan apa yang muncul di bawah kondisi. Tentang metodologi survei, hasilnya adalah kerangka kerja yang koheren di mana tertekan sosial untuk menawarkan respon yang diinginkan dan dikembangkan sebagai objek studi sendiri daripada bentuk bias. Yang berikut tidak mengetahui sama dengan menjadi salah atau memeriksa tanggapan tidak tahu atas pernyataan tentang ukuran populasi imigran. Masalah yang hampir ada di mana-mana bagi peneliti survei ini adalah item non-respon ketika objek menolak untuk menjawab pertanyaan atau menjawab dengan tidak tahu. Hal itu sering dianggap sebagai gangguan yang membuat frustasi. Sel-sel kosong ini tidak mudah masuk dalam teknik statistik kami. Daftar penghapusan bijaksana atau menjatuhkan kasus yang terkena dampak adalah umum mengorbankan kekuatan statistik dan risiko memperkenalkan bias. Studi saat ini mengambil langkah mundur dan mempertimbangkan contoh di mana tanggapan tidak tahu. Banyak contoh yang di mana ilmuwan sosial bertanya kepada responden tentang pengetahuan faktual mereka mengenai berbagai realitas sosial dan politik. Yang berikut, kekosongan budaya, item non-respon, dan survei sosial. Untuk menguji hipotesis terkait dengan hubungan menganalisis kelompok, kekuatan sosial, dan budaya, menganalisis data dari lebih dari 48.000 responden yang berada di 35 negara di 6 benua dengan menggunakan sampel beragam. Selanjutnya, di mesin ini ditemukan terkait dengan berbagai fenomena sosial beri berbagai ilmu, namun hanya mengetahui satu studi yang mengevaluasi hubungan antara salah satu dimensi. Beberapa pertemuan diinformasikan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa INR lebih umum di antara mereka, kurang beruntung secara sosial, termasuk perempuan yang lebih tua dan orang yang kurang berpendidikan. Tampaknya selain banyak efek berbahaya yang ditimbulkan oleh pengucilan dan ketidaksetaraan sosial,
Yang berikut pengukuran ketertarikan seksual dan ekspresi gender. Pertimbangan tertentu kemungkinan memperbaiki pengukuran ekspresi gender dan ketertarikan seksual dalam survei dan implikasi bagi praktisi dan peneliti yang tertarik untuk mengukur gender dan orientasi seksual. Untuk fokus pada cakupan penuh di mana gender dan seksualitas dialami, sementara proyek ditekankan pada pengajuan serangkaian pertanyaan yang spesifik dan memasukkan dan analisis kami semua sebagian jawaban mereka mengikuti 2 pertanyaan tentang ekspresi gender dan 1 pertanyaan tentang ketertarikan seksual. Yang berikut bagaimana pewawancara dan respon menavigasi pertanyaan identitas seksual dalam survei CITI. Dalam penelitian ini melakukan pengkodean berlaku berbasis interaksi pada administrasi telepon dan dari pertanyaan yang menanyakan tentang identitas seksual responden ini adalah studi pertama yang mengetahui kita tentang mengeksplorasi interaksi antara responden. Pertama, menemukan bahwa mereka responden menyampaikan kekhawatiran tentang sensitivitas. Kekhawatiran ini umum berbentuk komentar tentang sifat pertanyaan mengganggu atau sensitif. Kedua, menemukan perilaku menunjukkan bahwa berbicara mengalami sebagai hal yang sensitif. Sensitivitas yang jarang diungkapkan dalam komentar eksplisit tentang misalnya minta maaf kepada responden karena harus mengelola. Sebaliknya pembicara terlibat dalam tindakan membatasi jumlah waktu. Yang ketiga, menemukan bahwa perilaku responden dan pembicara menunjukkan masalah dengan konstruksi lebih umum daripada perilaku menunjukkan kepedulian terhadap sensitivitas. Yang berikut, pria atau wanita tidak cukup menambahkan ukuran maskulinitas dan feminitas ke survei populasi umum, sementara ukuran seks biner telah membantu mengungkapkan ketidaksetaraan antara pria dan wanita. Di banyak domain, ketergantungan yang besar pada ukuran biner tidak sesuai dengan pemahaman sosiologi kontemporer dan teori seks dan gender. Kurangnya pengukuran gender yang baik terpisah dari jenis kelamin menghambat kemampuan untuk memahami berbagai konsep ini. Menguji satu ukuran meminta responden untuk menilai feminitas atau maskulinitas mereka pada skala 21 poin. Kriteria untuk menilai ukuran adalah 1. Harus pelit, 2. Responden harus mampu dan mau menjawabnya, 3. Harus menunjukkan relevansitas pengukuran, dan 4. Menunjukkan validitas dan memiliki nilai penjelas di atas di luar ukuran biner tradisional seks. Berikut korelasi perbedaan pola interaksi responden kulit hitam atau putih. Secara keseluruhan penemukan orang kulit putih non-Hispanik menampilkan lebih banyak perilaku dan pola interaksional mungkin mengidentifikasi kesulitan pemahaman dan pemetaan daripada responden kulit hitam. Dalam analisis ini multivarial yang mencakup istilah interaksi untuk ras dengan kumpulan pertanyaan dan kontrol untuk karakteristik sosial demografis lainnya, menemukan bahwa perbedaan antara kulit hitam dan kulit putih menjawab pertanyaan kepercayaan berfokus pada ras signifikan berbeda dari efek ras. 1. Untuk non-pernyataan yang berfokus pada balapan untuk model yang prediksi dari 3 putaran. 2. Pernyataan yang tidak berfokus pada ras dan pertanyaan kemungkinan berpartisipasi. Yang ketiga, untuk pertanyaan yang memungkinkan untuk berpartisipasi untuk model yang prediksi permintaan giliran pertama. Berikut teori perubahan opini publik versus stabilitas implikasi terhadap temuan nol. Kesepakatan konsensus diadakan di survei. Sosiolog menekankan konteks sosial komunikasi dan berpendapat bahwa yang diungkapkan orang adalah fungsi dari audiens dengan siapa mereka berkomunikasi pada waktu tertentu. Variasi dalam menanggapi mungkin bukan ketidakjujuran tetapi merupakan cerminan dari fakta bahwa orang melakukan identitas. Metodologi survei mempelajari penyebab variabilitas respon sehingga lebih baik untuk mengisolasi dan mencegah melalui desain. Sosiolog berusaha memahami cara-cara membimbing isu dan berinteraksi antar kelompok. Yang berikut kesimpulan dan arah masa depan untuk memahami metode survei. Ketidaksetaraan yang dirasakan perasaan ketidakberdayaan, marginalisasi dan stigmatisasi muncul dalam temuan ini menjawab pentingnya setidaknya terkait dengan item non-respons, kesalahan pengukuran dan jenis kesalahan survei lainnya. Responden yang merasa
bahwa perspektif dan pengalaman hidup diremehkan atau diremehkan cenderung tidak membagikannya. Ketimpangan adalah fokus utama dari teori penelitian sosiologi. Tidak ada yang dengannya dilengkapi serupa untuk menyelidiki, memahami, serta fenomena terkait dengannya. Dengan demikian, kebutuhan dan pemahaman sosiologi metodologi survei sangat besar. Selain itu, artefak survei ditemukan dalam bab ini di tempat lain menawarkan sosiolog kesempatan merasakan bagaimana fenomena sosial seperti kesetaraan dan lain-lain yang mempengaruhi interaksi sosial dalam masyarakat. Demikian hasil review metode penelitian sosial. Sekian dan terima kasih.